Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, kita masuk ke materi SKI, yaitu bab 2 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Sebelum menonton video, peta konsepnya yaitu: 1. Kepribadian Nabi Muhammad SAW, yaitu memiliki keteladan sebagai rahmat lil alamin. Yang kedua, keteladan Nabi Muhammad yaitu mempunyai sifat penyayang kepada hewan dan sayang kepada tumbuhan. Yang ketiga, cara bergaul Nabi Muhammad SAW yaitu bersifatnya jujur, dapat dipercaya, amanah. Tonton video ini dengan teliti. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran memuji keagungan dan keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan akhlak Al-Quran. Sungguh dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ucapan beliau lemah lembut dan santun perbuatannya. Dan itu menjadikan beliau berwibawa di tengah-tengah para sahabat maupun umatnya. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, tetapi juga dirasakan oleh hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad memperbaiki perekonomian masyarakat. Teman-teman, pada saat itu kehidupan masyarakat Quraisy awalnya tidak baik. Banyak perilaku yang tidak terpuji mereka lakukan. Dan itu mengakibatkan melemahnya perekonomian dan tata sosial pada masyarakat. Ketika Nabi Muhammad berusia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW memprakarsai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilful Fudul. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta untuk membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah. Dan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad lebih giat lagi untuk memperhatikan masalah-masalah sosial dan perekonomian pada masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup mereka, adat istiadat, dan kepercayaan jahiliyah. Kemudian menggantikannya dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem perekonomian Islam. Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat membentuk Baitul Mal sebagai badan keuangan negara. Nabi Muhammad SAW melarang praktik riba dalam jual beli. Dengan berlakunya ajaran Islam ini, kehidupan masyarakat pun menjadi tentram, nyaman, dan damai, sehingga dapat khusyuk melaksanakan ibadah. Seperti yang kita ketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Beliau tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam berbicara, perbuatan, dan pengambilan keputusan, tetapi beliau juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Berikut ini adalah contoh dari kasih sayang beliau kepada sesama.
Contoh yang pertama adalah kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap semua orang dan termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Beliau sering bersenda gurau dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Bahkan ada yang menaiki punggungnya. Namun Rasulullah tidak marah karena Rasulullah tahu bahwa cucunya itu belum mengerti. Kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak juga tercermin ketika suatu hari anak-anak sedang bermain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menghampiri mereka, lalu beliau memberi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari berpergian. Mereka diajak bermain dan bersenda gurau karena lama tidak bertemu. Contoh kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kepada sesama adalah kasih sayang Rasulullah kepada pelayannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pelayan yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani beliau, baik ketika beliau di rumah maupun dalam perjalanan. Selama melayani beliau, Anas tidak pernah dimarahi ataupun dibentak. Pada suatu hari, Anas melakukan keteledoran. Nabi Muhammad meminta Anas untuk pergi ke pasar untuk mengerjakan suatu keperluan. Namun, sesampainya di pasar, Anas melihat anak-anak yang sedang bermain. Kemudian, ia tertarik dan ikut bermain. Ketika Anas sedang asyik bermain, Nabi Muhammad SAW datang dan memegang pundak Anas, kemudian berkata, "Hai Anas, apakah engkau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu?" Anas pun menjawab, "Ya, aku pergi, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW pun tersenyum dan tidak marah atas keteledoran Anas. Contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang yang sakit atau orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika Sa'ad bin Ubaidah menderita sakit, Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya. Melihat sahabatnya terbaring tidak berdaya, Nabi Muhammad SAW pun menangis. Abu Ja'la Al-Hakim meriwayatkan bahwa Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan mengantarkan jenazah mereka. Terima kasih anak-anakku telah menonton video tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.